Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Ibu Sugiyati dan kepada teman-teman sekalian, kami dari kelompok Epokase akan menjelaskan mengenai fisika nuklir dan radioaktivitas. Yang pertama yaitu teori atom. Teori atom yang pertama atau yang dikenal dengan teori atom klasik dikemukakan oleh dua orang filsuf asal Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus. Mereka mengatakan bahwa semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat terbagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi, atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A berarti tidak, dan tomos berarti terbagi-bagi. Oke, selanjutnya adalah teori atom berdasarkan John Dalton pada tahun 1803. Nah, John Dalton ini mengenali atom sebagai penyusun materi. Model atom yang digagas adalah identik seperti bola pejal yang keras dan padat, tidak berongga dan tidak dapat dibagi ke struktur yang lebih kecil. Dalton menyatakan bahwa senyawa terbentuk atas kombinasi atom-atom yang khusus. Nah, kelebihannya yaitu adalah ia mampu mengidentifikasi atom suatu unsur yang berbeda dengan unsur lainnya. Namun kekurangannya ialah sebenarnya atom itu terdiri dari berbagai komponen subatom, yang mana ia gagal membuktikannya. Selanjutnya adalah teori atom menurut Thomson pada tahun 1904. Nah, Sir Thomson ini menemukan elemen elektron dalam struktur atom. Menggunakan percobaan katodan yang terkenal, ia menyimpulkan bahwa atom seperti bola bermuatan positif yang diisi oleh elektron yang bermuatan negatif secara merata di seluruh bagian atom, atau yang lebih mirip seperti roti kismis. Nah, kelebihannya ialah ia mampu mengidentifikasi keberadaan elektron sebagai komponen subatom. Namun kekurangannya ialah ia tidak berhasil menjelaskan tentang inti atom dan medan positif yang ia maksud itu. Kemudian adalah teori yang dikemukakan oleh Rutherford pada tahun 1911. Ia menyatakan percobaan dilakukan oleh Rutherford bahwa partikel alfa yang ditembakkan berbelok sebesar sudut pantulannya jika hanya ada objek bermassa dan memiliki energi yang berada di dalam struktur atom, dan elektron atau partikel yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilinginya. Nah, kelebihannya ialah ia mulai menyadari bahwa adanya muatan positif terpusat di dalam inti. Namun kekurangannya ialah ia tidak berhasil menjelaskan mengapa elektron berada pada orbit mengitari nukleus. Kemudian adalah teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1914. Bohr menjelaskan bahwa elektron bergerak pada lintasannya bersamaan dengan energi dan massa yang dikandungnya. Energi tertentu ini mempengaruhi letak dan posisi elektron di sekitar nukleus. Nah, kelebihannya ialah ia mampu menjelaskan keberadaan elektron dan garis pancaran atau emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Namun, ia gagal dalam membuktikan modelnya pada atom-atom yang berat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori Schrödinger. Beliau mengatakan bahwa elektron itu tidak bergerak pada lintasan, melainkan melalui gelombang. Nah, menurut beliau, sulit ataupun mustahil untuk menentukan lokasi tepat ataupun lokasi pasti sebuah elektron. Dan mungkin hanya ada di area-area yang menjadi lokasi elektron tersebut, yang bisa disebut orbital, ataupun bisa dikira seperti orbital, spin, dan lain-lainnya. Nah, teori ini pun di kemudian hari mendasari mekanika kuantum modern dalam fisika dan kimia. Teori Schrödinger ini memiliki kelebihan, yaitu menemukan detail-detail mengenai perilaku partikel subatomik atau tidak pasti. Lalu juga memiliki kekurangan, yaitu banyak fenomena kuantum yang sulit dijelaskan. Lalu ada defek massa dan energi ikat. Nah, pada umumnya massa inti atom lebih kecil dari jumlah massa penyusun intinya. Jadi defek massa itu jumlah inti massa inti atom
itu lebih kecil daripada jumlah massa penyusun intinya. Maka terjadilah penyusutan massa yang disebut defek massa atau delta M. Defek massa ini tidak hilang, tetapi berubah menjadi energi yang mengikat penyusunnya membentuk atom stabil atau membentuk atom yang lebih stabil. Nah, defek massa sendiri yang dirumus yaitu delta M sama dengan A dikurang Z dikali M dikali N ditambah Z dikali F dikali T, kemudian dikurang M dikali I. Nah, di mana A itu merupakan nomor massa dengan jumlah proton dan neutron. Lalu yang Z itu nomor atom dengan jumlah proton. Kemudian, defek massa ini selanjutnya dikonversi menjadi energi ikat tiap komponen penyusun inti atom dengan rumus EI sama dengan delta M dikali C kuadrat. Nah, EI itu adalah energi ikat. Delta MC kuadrat itu didapat dari seperti rumus energi relativitas Einstein yang MC kuadrat. Jadi delta M dikali C kuadrat adalah kecepatan cahaya. Dan tetapan delta M itu 931,5 eV per SMA. Energi ikatan per nukleon atau EI per A adalah energi minimal yang dibutuhkan untuk mengikat suatu neutron. Untuk menjaga kestabilan inti atom energi per neutron harus lebih besar dari 7 MeV. Baiklah, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas itu adalah peristiwa atau aktivitas terpancarnya partikel radioaktif akibat peluruhan inti untuk mencapai kestabilan. Unsur yang mengalami peluruhan inti disebut radioaktif. Peluruhan inilah yang disebabkan oleh nomor atom yang lebih dari 83, perbandingan proton dan neutron yang lebih dari 1, lalu energi yang mengikat tiap nukleon kurang dari 7 MeV. Jenis partikel radioaktif itu ada sinar alfa, memiliki derajat ionisasi terbesar namun daya tembus terendah dan bermuatan positif. Lalu sinar gamma. Derajat ionisasinya lebih kecil dari alfa namun daya tembusnya lebih besar, serta bermuatan negatif. Yang terakhir adalah sinar gamma, derajat ionisasi terendah namun daya tembus paling tinggi. Ia tidak bermuatan dan termasuk gelombang elektromagnetik. Baiklah, demikian saja penjelasan dari kelompok kami mengenai fisika nuklir dan radioaktivitas, baik itu teori atom, defek massa, dan energi ikat. Demikian saja, terima kasih.